Persebaya Surabaya bermain imbang 0-0 melawan Dewa United di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Meski gagal meraih kemenangan di pekan ke-7 Liga 1 2024/2025, pelatih Paul Munster tetap memuji perjuangan para pemainnya. Tim bermain bagus hari ini, babak pertama oke. Ada sedikit pembicaraan di ruang ganti ketika jeda. Babak kedua Persebaya mengejar gol, banyak menciptakan peluang, kata Paul Munster usai pertandingan. Pada laga ini, terutama di babak kedua, Persebaya tampil efektif meski kalah dalam penguasaan bola. Berdasarkan data PT LIB, Persebaya hanya menguasai 35% bola, tetapi berhasil melepaskan 18 tembakan, dengan 5 diantaranya tepat sasaran. Sebaliknya, Dewa United menguasai bola hingga 65%, namun hanya mencatatkan 9 tembakan, dengan 1 yang mengarah ke gawang Persebaya. Kami ingin menang, namun Dewa bermain bagus, akhirnya hanya bermain imbang. Yang terpenting kami dapat poin, pungkas Paul Munster. Ungkapan sama juga disampaikan oleh kiper Persebaya, Andika Ramadhani. Kami pemain sedikit kecewa dengan hasil yang didapat, tapi alhamdulillahnya kami mendapat 1 poin dari hasil kerja keras kami. Ya itulah sepak bola, kami menekan dan mendapat banyak peluang, tapi gagal menciptakan gol. Kami syukuri dapat 1 poin, pungkasnya. Ketua Panitia Lokal Persebaya, Ram Surahman, menjelaskan tentang aksi pemberian mawar kepada perwakilan Stuart sebelum pertandingan Persebaya melawan Dewa United di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Dalam aksi tersebut, manajemen Persebaya dan perwakilan bonek memberikan mawar sebagai simbol penghargaan kepada para steward yang bertugas. Kapten Persebaya, Bruno Moreira, dan Egy Maulana Fikri dari Dewa United turut serta mewakili pemain dari kedua tim. Menurut Ram, aksi ini sudah direncanakan sebelumnya dan bukan keputusan mendadak. Kegiatan ini tidak berdiri sendiri. Kemarin kami kan tagline-nya Enjoy Surabaya. Waktu pertandingan Persib vs Persija di Bandung, teman-teman bonek di sini juga ikut terlibat. Ada kegiatan Nobar Jakmania Bobotoh Viking di Surabaya. Teman-teman bonek juga terlibat dan alhamdulillah semua lancar, kata Ram Surahman, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Ram menjelaskan bahwa pemberian mawar merupakan bentuk dukungan moral bagi steward agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Bonek dan panpel Persebaya sepakat untuk menjaga keselamatan para steward. Pesan ini penting disampaikan mengingat insiden kekerasan terhadap steward yang terjadi di beberapa pertandingan sepak bola di berbagai kota, baik di Jawa maupun luar Jawa, dalam beberapa pekan terakhir. Steward bagaimanapun juga bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pertandingan. Sukses tidaknya pertandingan, steward juga berperan besar. Jadi bunga itu menjadi simbol pesan damai. Semoga menular ke semuanya, harap Ram. Security Officer Persebaya, Sidik Tualeka, menambahkan bahwa aksi pembagian bunga ini tidak terkait dengan insiden yang sedang ramai dibicarakan, memperjelas penjelasan sebelumnya dari Ram. Kami melihat secara menyeluruh, kami menganggap bahwa steward itu adalah mereka juga kepala keluarga yang mencari nafkah di sepak bola, kata pria yang akrab disapa Alex ini. Terlebih, setelah banyak insiden yang melibatkan steward sebagai korban, ada isu steward tidak akan lagi difungsikan dan diganti oleh pihak keamanan organik, seperti tentara atau polisi. Kalau itu benar-benar direalisasikan, berarti ada sekitar ratusan orang yang kehilangan pekerjaannya, terangnya. Alex mensimulasikan, jika setiap pertandingan ada 40 steward terlibat dikali jumlah pertandingan di Liga 1 saja, maka sudah ada ratusan orang kehilangan pekerjaan. Sehingga kami mau, steward menjadi pelayan di pertandingan. Kita harus berkolaborasi dan bersinergi dengan mereka, terang Alex.
Spiritnya Football for Humanity itu berlaku pada semuanya, tidak hanya pemain atau supporter saja, tambahnya. Alex berharap pesan moral ini bisa disebarluaskan, sehingga pada muaranya, akan menjadikan stadion sepak bola itu tempat menyenangkan untuk semua usia dan kalangan. Karena sepak bola hiburan rakyat, sehingga datang, happy di sini, semua harus menerima apapun hasil pertandingan, pungkasnya. Jan Olde Rickering, pelatih Dewa United, mengatakan, raihan 1 poin dari Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, seperti mendapat kemenangan. Lagi-lagi imbang, tapi kalau sebagai tim sudah mengeksekusi apa yang diberikan pelatih, hasil ini seperti menang, katanya dalam after-match press conference pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Ia mengatakan, pertandingan pekan ke-7 antara Persebaya dan Dewa United cukup seru. Menurutnya, selama 80 menit pertandingan, skuad Tangsel Warrior bisa bermain bagus. Kami menciptakan peluang, di babak kedua kami juga mendapat banyak peluang, tapi pada akhirnya kami draw lagi, ucapnya. Dalam 10 menit terakhir, Dewa United mulai tertekan oleh serangan Persebaya. Tim asuhan Paul Munster berhasil menciptakan peluang berbahaya ke gawang Sonny Stevens. Pada menit tambahan 90+8, Malik Rizaldi sempat mencetak gol melalui umpan Mohamed Rashid, namun gol tersebut dianulir wasit karena offside. Mereka, Persebaya, punya Rivera, Flavio, Malik, secara ofensif mereka punya tim yang bagus, tuturnya. Sementara itu, Risto Mitrevski, pemain Dewa United, mengatakan bahwa secara permainan, timnya sebenarnya bermain lebih bagus, hanya saja eksekusi skuad Tangsel Warrior itu tidak membuahkan gol. Ini hasil imbang yang adil, tapi tidak setuju karena lebih banyak peluang yang kami ciptakan, ucapnya.